lah itu. Ya, ibu sama kami 4. Kata Nabi yang pertama, iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau pandang binikmu itu bisa memang matamu itu sejuk, kemudian memang hatimu itu senang saja nengoknya. Apa amalan ibu itu? Ada 2. Cara bercakap, cara bersolek. Tahu bersolek? Bermake up. Apa make up saya Ustaz? Berpakaian. Laki manen capek, pulang dia ke rumah, kalau bini tajam mulutnya, tidak lama rumah tangga nih Bu, pasti bubar nih. Begitu Honda belum dimatikan, Honda odong-odong tadi sudah putus rantai, bocor ban, manen tadi sudah mau ditimpa tandan sawit, berdirilah bini itu depan pintu. Baru pulang abang. Apa ini pertanyaan semacam nih Pak? Bapak pernah nggak digituin orang nih? Capek kita pulang kerja, baru pulang abang, nggak tahu dia perjuangan awak di kebun orang tu macam mana lagi, kena duri kaki awak tahankanlah. Ibu, kita yang sudah ngaji jangan gitu lagi. Kalau pulang laki sambut dengan senyuman. Kalaupun hutang banyak, kalau bini yang tak tahu diri, begitu laki pulang itu pertanyaan, berapa abang bawa duit? Kenapa rupanya dek? Ini mesin Honda belum dimatikan nih. Udah layu muka bapak tuh. Egrek belum diletak lagi. Bang, julo-julo 2 kali sudah kelewat. Hutang abang tuh. Tupperware sudah 4 kali tak bayar. Hutang abang tuh. Jangan sampai datang orang ke rumah nih narik Tupperware balik tuh. Malu muka nih bang. Kira-kira laki nih kalau ndak kuat-kuat jantungnya bisa mati berdiri nggak pak? Mati berdiri kena serangan jantung langsung. Ibu ndak kasihan nengok laki ibu model kayak gitu. Kadang tengok sekali-kali pandang wajahnya ketika dia tidur, ketika dia pulang kerja. Tengok dulu tetesan keringatnya. Ya Allah, lakiku nih. Begitulah dia susah payah memperjuangkan aku dengan anak-anakku nih. Supaya apa? Tak meminta-minta. Supaya apa? Tak memakan yang haram. Mau dia sampai tebal kadang-kadang nih telapak tangan nih. Narik egrek tuh. Bukan tak capek. Dabel napas tuh kadang biar ibu tahu. Capeknya manen sawit tuh. Dapat gaji itu pun tak ibu hargai. Di mana letak sorga itu? Kalau tak ibu hargai suami ibu. Hidup bapak-bapak. Tuh. Ini kan serangan balik cerita nih. Pertama supaya kami senang pulang ke rumah ibu, jangan cakap kasar, atur dulu mulut nih. Ya Bu, bagaimana caranya Ustaz? Pulang bapak dari kebun, jangan bercakap apa-apa, kecuali hanya satu. Apa itu Ustaz? Ketika dia pulang, ibu tak usah bercakap, bantu dia. Egrek belum dibuka, buka, bantu. Dodos belum disimpan, simpankan. Bontot dia belum juga diambil dari Honda, ambil. Ketika dia masuk, tentulah ibu salam kalau bisa, kalau tak bisa mungkin capek dia langsung rebah badannya. Ibu ambilkan dia segelas air putih. Kami laki seperti ini Bu, tak pala minta yang macam-macam, harus jus pokat setiap pulang kami kerja. 1 gelas air putih tok pun penghargaan ibu sama kami. Senang kali hati kami Bu. Senang hati ibu. Sadarkah ibu bahwa sorga ibu di bawah telapak kaki suamimu? Kau senangkan hatinya, itu bukti kau penghuni sorga besok. Ya Bu ya, senangkan hatinya. Biarpun dia lakimu itu dulu ganteng, sekarang sudah pendek, pesek, tonggek, sudah keriput dia, cari duit pun tak pandai, kakinya besar, lengkaplah sudah. Tapi itu suamimu, hargai dia. 1, cara berpakaian, cara cakap. 2, berpakaian. Ibu gerakan subuh cantik, bermake up, pakai parfum. Ibu kalau sama suami kira-kira tidak mungkin masak nasi, masak sayur, kemudian giling cabai, blender cabai seperti ini kan. Tidak mungkin dipakai baju yang bagus tuh. Tapi minimal kami tak butuh sebenarnya dandanan harus mahal, tapi yang kami butuhkan aroma. Ya kan Pak? Kalau pulang bapak manen, bapak cium bini bau belacan, senang tak bapak? Ini harus disampaikan ini Pak, harus disampaikan ini. Karena perjuangan besar bagi kita laki ini tersiksa. Pulang awak ceramah, ini dulu keringat nih. Begitu nyampe di rumah nanti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata bini. Diciumnya tangan awak memang, tapi mulutnya bau jigong. Udah 3 hari tak pernah sikat gigi. Senang dah hati saya? Enggak.
Ndak usah pun dia pala berdandan bermake up 3 cm bedanya. Ndak itu yang kami harapkan. Cakapmu perbaiki, jangan kau singgung perasaan kami. Yang kedua, ketika kami pulang, usahakan aromamu. Apa namanya, Pak? Aromanya janganlah sampai bau yang tak sedap. Itu maksudnya. Jadi ada cerita singkat, ibu. Laki ini dipeluknya biniknya dari belakang. Ini, Pak, boleh dipraktekkan ini. Kalau nampak bini merajuk, cara mengobatinya bukan dengan cakap, bukan dengan ceramah, malah tersinggung dia, netes air matanya. Caranya gimana, Ustaz? Peluk dia dari belakang, cium dia bagian kepala belakang nih, Pak. Ini otak belakang merangsang dia kan. Cium, minta maaf saja. Ndak hina bapak, minta maaf sama bini. Kalau salah bapak, sering aku minta maaf, melonjak dia, Pak Ustaz. Karena nggak pas caranya. Saya ajarkan sama bapak. Ketika dia harum, ketika dia wangi, bapak peluk, itu biasa. Cerita ini ketika biniknya lagi masak ikan asin, rambut juga macam monyet Sulawesi. Tahu bapak monyet Sulawesi? Monyet Sulawesi itu dia rambutnya ke atas menjulang. Artinya bapak dapat bini kribo. Sepekan tak pernah dia sisir kribo tu. Karena di rumah kan dah pakai jilbab. Naiklah macam gunung kelut ke atas. Tiba-tiba datang suami dari belakang, dipeluknya. Tumben abang meluk aku. Biasanya udah wangi baru abang peluk. Apa kata lakinya? Inilah jihad terbesar dalam hidupku, ketika mampu memeluk binikku lagi kayak gini. Itu bilang. Ibu kira-kira ndak kasihan nengok bapak kayak gitu? Kasihan gak ibu? Ibu, kasihan gak ibu nengok bapak? Kasihan tidak? Kalau begitu dandanan ibu setiap kami pulang kerja, salah kami enggak kalau kami minta nikah lagi?